Oke ya, jadi yang berkaitan dengan hal-hal yang menggunakan teknologi yang terlihat. Itu yang selama ini dipandang oleh masyarakat gitu. Pandangan ini mengakibatkan adanya anggapan bahwa keilmuan teknologi pembelajaran itu ya hanya sebatas ruang lingkup peralatan fisik dan media saja, gitu. Ya, yang berkaitan dengan alat-alat misalnya laptop, kemudian fokus, ini hanya terfokus pada situ saja. Itu pandangan umum ya, pandangan umum yang terjadi di masyarakat seperti itu. Padahal kalau kita lihat dari perkembangannya, teknologi pembelajaran itu tidak hanya sebatas pada fisik saja atau media saja atau teknologi saja gitu. Ya. Ini sudah apa? Sudah mulai berkembang ya. Jadi seiring dengan perkembangan waktu mulai banyak aplikasi-aplikasi pembelajaran, kemudian website-website pembelajaran, kemudian media, alat yang digunakan gitu. Bisa dikombinasikan. Inilah perkembangan teknologi yang tentu saja mempengaruhi kegiatan pembelajaran. Ya, seperti yang teman-teman tahu kan, misalnya ada media cetak sekarang ya. Kalau dulu mungkin orang masih berlangganan koran ya, masih berlangganan koran. Kalau sekarang dengan kecanggihan teknologi, orang bisa mendapat informasi itu jauh lebih cepat. Ya, tidak perlu kita nunggu koran datang, informasi bisa dengan segera kita akses melalui smartphone. Gitu. Ya. Belajar pun sekarang gitu, bisa dengan smartphone, tidak perlu teman-teman datang ke kampus gitu. Artinya kan tidak hanya sebatas fisik saja yang terlihat, gitu. Tapi esensinya ada di situ, ya. Ada informasi yang disampaikan, ya. Kemudian ada interaksi, ada materinya, gitu, ya. Ada tugasnya dan sebagainya, banyak ya. Nah, belakangan ini memang terjadi perkembangan yang sangat pesat ya dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi, ya, dengan banyak media, banyak aplikasi, banyak website yang bisa kita manfaatkan untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Kalau teman-teman tahu, sebenarnya sosial media yang teman-teman punya itu bisa digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Facebook, ya, kemudian blog, itu bisa digunakan, itu Skype dan sebagainya. Ditambah ada perangkat-perangkat yang digunakan, ya, sehingga lebih memaksimalkan teknologi dalam pembelajaran. Ya, bayangkan teman-teman saat ini berada di rumah masing-masing, Bapak berada di kampus, kita bisa ketemu, gitu. Ya, walaupun secara virtual seperti itu. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan teknologi pembelajaran ini? Oke, kita coba bedah per kata ya. Kita coba bedah per kata. Teknologi, ketika digunakan dalam konteks pembelajaran, istilah teknologi ini mengacu pada penerapan teori-teori kontemporer dan alat-alat untuk mendesain lingkungan melaksanakan pembelajaran dengan cara yang handal dan efektif. Ya. Jadi teknologi ini lebih kepada menerapkan teori yang sudah ada ya, menerapkan teori yang sudah ada, mendesain lingkungan pembelajaran yang memang memanfaatkan teknologi untuk memudahkan. Ya, intinya itu memudahkan, ya. Memudahkan kita untuk belajar seperti itu. Nah, pembelajaran itu apa? Ya kalau pembelajaran tentu saja merujuk kepada upaya untuk secara sengaja ya memfasilitasi belajar untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Ya. Jadi seperti itu kalau kita bedah per kata. Nah, yang dimaksud
teknologi pembelajaran dalam konteks ini adalah sebuah studi atau etika praktek untuk memfasilitasi pembelajaran. Ya. Jadi kegiatan pembelajaran itu dengan adanya teknologi pembelajaran terfasilitasi, ya, meningkatkan kinerja. Tentu saja akan sangat berbeda sekali ketika dosen mengajar ya hanya dengan papan tulis misalnya, dibandingkan dengan dosen yang mengajar dengan PowerPoint. Tentu akan lebih mudah kan, lebih praktis gitu. Tidak perlu memakan waktu lama untuk menulis, tinggal ditampilkan. Artinya kan itu lebih memudahkan, ya. Baik dari sisi penggunaannya lebih memudahkan, efisiensi waktunya, itu lebih memudahkan. Dan juga kita bisa mengelola teknologi tersebut agar bisa meningkatkan sumber daya. Ini kita harus bisa memanfaatkan teknologi itu dengan tepat. Karena tidak semua teknologi juga bisa cocok digunakan dalam beberapa kegiatan pembelajaran. Ya, tidak semua teknologi bisa. Tapi dengan adanya teknologi itu jadi lebih memudahkan. Ya, lebih memudahkan kegiatan belajar mengajar. Intinya seperti itu. Ya, paham ya? Kalau misalnya teman-teman mau kuliah, tentu dari rumah harus, kalau kuliah jam 8 itu jam 7 udah siap-siap, harus naik motor, harus naik angkot, ya, harus mandi dulu. Ya kalau dengan adanya teknologi ini kan kita bisa kuliah menggunakan Zoom. Teman-teman nggak perlu ke kampus, nggak perlu naik motor. Nah kalau mandi nggak tahu ya, mandi atau enggak ya terserah gitu. Penting berpenampilan rapi. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa, Pak. Oke ya. Oke, kita masuk ke perannya. Ya. Peran teknologi pembelajaran. Banyak sekali definisi teknologi pembelajaran, mulai dari definisi yang menempatkan teknologi pembelajaran sebagai media, bidang, proses, bahkan teknologi pembelajaran sebagai suatu kawasan ilmu. Ya, sebagai studi dan praktik etis. Teknologi pembelajaran sebagai media. Ya, teknologi pembelajaran sebagai media. Contoh kita sekarang ini ya, menggunakan sebuah perangkat teknologi ya. Ada laptop, ada Office-nya, perangkat lunaknya ya, software-nya, sehingga bisa belajar mengajar gitu ya. Itu sebagai media. Kemudian sebagai bidang ilmu ya, sebagai suatu bidang ilmu. Kalau teman-teman tahu, memang teknologi pembelajaran ini ada kajiannya, ada mata kuliahnya, dan kita kaji gitu. Ya, kita kaji gitu. Artinya ini merupakan sesuatu hal yang bisa dijadikan masuk kategori bidang ilmu tertentu ya, kajian tertentu, gitu. Ya, dikaji, gitu, dipelajari. Kemudian yang ketiga, teknologi pembelajaran sebagai suatu proses. Tentu saja kita dalam memanfaatkan teknologi, tentu kita harus paham dulu kan, bagaimana cara pemanfaatannya, kemudian perangkat apa saja yang digunakan, perangkat apa saja yang mendukung, ya, apa saja yang harus tersedia. Tentu semua itu ada prosesnya. Ya sama halnya kayak teman-teman baru pertama kali menggunakan Zoom misalnya. Tentu akan terus mencoba kan, terus belajar gitu. Ya. Pertama-tama buat PowerPoint mungkin nggak langsung jago gitu. Gimana cara memasukkan suara, masukkan gambar gitu. Nah, semua itu ada prosesnya. Ya. Jadi pemanfaat teknologi itu melalui proses gitu. Teknologi pembelajaran juga seperti itu. Ada prosesnya. Ada proses interaksi, ada proses kita memahami gitu. Ya. Kemudian yang keempat, teknologi pembelajaran dan kawasan bidang ilmu. Teknologi pembelajaran ya
itu bisa diterapkan pada berbagai bidang ilmu. Ya, mau ilmu kedokteran bisa menggunakan teknologi pembelajaran. Ya, ada teknologi pembelajarannya. Mau pendidikan IPA juga ada, pendidikan IPS ada, olahraga ada. Jadi bisa diterapkan di berbagai macam bidang ilmu. Ya. Kemudian yang kelima, teknologi pembelajaran sebagai studi praktik. Studi dan praktik etis. Jadi teknologi pembelajaran ini di beberapa kampus, di beberapa universitas itu ada yang khusus bidang kajiannya teknologi pembelajaran. Kalau di kita itu kan ada jurusan teknologi pendidikan, itu masih luas gitu ya. Tapi kalau dikerucutkan lagi, itu ada juga yang teknologi pembelajaran. Gitu ya. Jadi sebenarnya kalau teknologi pendidikan itu lebih luas cakupannya, kalau teknologi pembelajaran itu lebih sempit gitu, ya. Itu gambarannya. Jadi ada yang menjadikan teknologi ini pembelajaran itu sebagai sebuah studi, gitu, ya, untuk bisa didalami, ya. Oke, kita coba lihat perbedaan antara teknologi pembelajaran dengan teknologi pendidikan. Nah, barusan Bapak sampaikan bahwa kalau teknologi pendidikan itu cakupannya lebih luas, ya. Cakupannya lebih luas. Kalau teknologi pembelajaran itu lebih sempit, gitu ya. Cakupannya lebih sempit. Nah, coba kita lihat dari beberapa aspek ini ya. Kalau kita lihat dari area kajian, ya, teknologi pendidikan itu mengajarkan teknologi sebagai area konten untuk memfasilitasi belajar dan memperbaiki kinerja. Ya. Gunanya untuk memfasilitasi belajar dan memperbaiki kinerja. Nah, bagaimana dengan teknologi pembelajaran? Kalau teknologi pembelajaran itu mengajar dengan menggunakan teknologi sebagai alat untuk memfasilitasi dan memperbaiki kinerja. Ini sebagai konten, ini sebagai alat. Ya. Kalau konten itu kan cakupannya lebih luas ya. Kalau alat itu ya hanya peralatannya saja gitu. Ya. Kemudian kata kuncinya, kalau teknologi pendidikan itu terintegrasi dan pendidikan gitu. Artinya teknologi pendidikan itu lebih luas sebenarnya cakupannya. Nah, kalau teknologi pembelajaran itu hanya di lingkungan pembelajaran. Hanya di lingkungan pembelajaran. Baik itu dari prosesnya maupun sistem pembelajarannya. Kalau teknologi pendidikan itu nanti akan banyak dikaji. Ya. Kurikulumnya seperti apa, pembiayaannya, kemudian sumber belajarnya, pendidiknya, itu yang dikaji dalam teknologi pendidikan. Nah, tetapi kalau teknologi pembelajaran itu lebih spesifik ya. Pada lingkungan belajarnya, proses dan sistem pembelajarannya. Kita lihat dari fokusnya. Fokus membentuk kurikulum dan menyelesaikan masalah kinerja. Sedangkan teknologi pembelajaran lebih banyak diarahkan kepada pengembangan dan penciptaan sistem belajar yang melibatkan beberapa jenis teknologi. Jadi kalau teknologi pendidikan itu cakupannya lebih luas pada kurikulumnya, ya, lebih luas. Sedangkan pembelajaran lebih spesifik kepada pengembangan sistem, ya, pada pengembangan dan penciptaan sistemnya yang hanya melibatkan beberapa teknologi. Kalau kurikulum kan banyak ya unsur di dalamnya ya. Tadi Pak jelaskan ada pembiayaannya, sumber belajarnya, teknologinya juga termasuk, kemudian ruangannya, sarana dan prasarananya, tenaga kependidikannya, pendidiknya, panduannya, RPP-nya, dan sebagainya. Kan lebih luas tuh. Nah, kalau teknologi pembelajaran itu hanya pada sistem belajarnya aja.
sistem belajarnya aja. Yang ada di beberapa mata kuliah, misalnya. Atau yang ada di beberapa program studi, misalnya. Jadi seperti itu. Nah, bagaimana dengan tujuannya? Tujuan dari teknologi pendidikan itu adalah literasi teknologi bagi setiap orang. Sedangkan teknologi pembelajaran itu hanya pada proses pembelajaran. Ini dari sini saja kita lihat cakupannya sudah kelihatan ya, mana yang lebih luas dan mana yang lebih spesifik. Begitupun ruang lingkup kajiannya juga teknologi pendidikan berhubungan dengan spektrum teknologi yang luas. Sedangkan yang teknologi pembelajaran itu lebih spesifik. Intinya memang kalau teknologi pendidikan itu lebih luas ya cakupannya, sedangkan pembelajaran itu lebih spesifik pada kegiatan pembelajaran. Apa saja yang ada di kegiatan pembelajaran, unsur-unsur apa saja di situ. Sedangkan teknologi pendidikan itu cakupannya lebih luas. Gitu ya. Nah, itu secara singkat teman-teman ya. Pengantar awal untuk materi kita tentang teknologi pembelajaran. Kita lihat dari pengertian, fenomena, dan perbedaan istilah. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Rama, ya silakan Rama. Ya, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Pak Bayu Pradipto, sebagai dosen pengampu dan teman-teman sekalian. Nah, Pak, mengenai masalah teknologi pembelajaran ini tadi, saya sedikit ingin bertanya, Pak. Timbul pertanyaan. Jadi ini, kan media dan aplikasi dan lain sebagainya itu kan sudah ada gitu Pak ya. Bahkan sekarang itu kan udah dijadikan suatu alternatif lagi tuh Pak. Yang jadi pertanyaan saya itu satu Pak, apakah hal seperti ini bakal menjadi tetap gitu Pak? Maksudnya tuh Zoom atau Google Meet atau sebagainya itu bakal dijadikan suatu alternatif atau sarana yang tetap gitu Pak. Itu aja yang ingin saya tanyakan. Pertanyaan yang bagus ya. Kaitan dengan teknologi pembelajaran, teknologi pendidikan. Apakah alternatif seperti Zoom, apalagi ya, Google Meet, ya, yang seperti itu, virtual ini, apakah akan selalu tetap? Bapak mengambil contoh seperti ini deh ya. Ini Bapak analogikan dulu. Ini rata-rata kelahiran tahun berapa? 2001 Pak. 2001 ya? 2001, 2002 ya. Ya generasi milenial ya. Tahun 2000-an lah ya. Oke. Di 2010, berarti baru 10 tahun ya. Pernah kebayang nggak bakalan ada sekarang itu apa ya? Bakalan ada Instagram, bakalan ada Facebook, bakalan ada ojek online, bakalan ada apa lagi ya yang tidak ada. Ya yang itulah, kita ambil contoh itu dulu deh ya. Udah pernah kebayang nggak ojek itu bisa dipesan dengan handphone? Ya. Udah ada tarifnya, udah ada ojeknya, udah ada orangnya, udah bisa menentukan titik jemputnya, titik antarnya gitu. Pasti belum kebayang kan? Belum kebayang gitu. Zaman itu mungkin kita sudah punya HP yang hanya bisa nelpon dan SMS saja, udah merasa canggih kan? Betul nggak? Benar ya? Nah, zaman sekarang, semua bisa di HP. Belajar, transfer uang, apa lagi? Pesan makanan bisa, mau berangkat ke Jakarta bisa pakai HP. Tinggal pesan, berangkat. Nggak perlu lagi kita datangi pangkalan ojek, nggak perlu lagi. Nah, begitupun dengan teknologi. Teknologi ini akan terus berkembang. Jadi, dalam teknologi itu tidak ada yang tetap. Gitu ya. Pasti akan terus berkembang. Sekarang kita menggunakan Zoom, mungkin dalam beberapa tahun ke depan, 5-10 tahun ke depan, mungkin ada inovasi lagi dari pengembang Zoom.
mungkin ada inovasi lagi. Kita nggak tahu. Gitu. Tapi mungkin beberapa orang pakar teknologi itu udah memikirkan gitu. Siapa yang menyangka sekarang sistem pembayaran tidak lagi cash? Ya, udah pakai gesek, transfer via HP gitu. Nggak kebayang kan? Orang Bengkulu aja ada e-money aja kaget gitu. Ya. Ketika mau ke bandara, tiba-tiba sekarang udah nggak bisa masuk lagi. Harus pakai apa? Tap cash, e-money gitu. Ya. Kaget orang Bengkulu gitu awal-awal ya. Bagi yang suka ke bandara pasti paham gitu. Nah, itu mau tidak mau nanti juga akan merambah ke berbagai jenis pembayaran lainnya gitu. Ya. Apalagi nanti ada tol di Bengkulu. Nah, itu mau nggak mau ya kita harus welcome terhadap perkembangan teknologi. Ya. Nah, begitupun dengan pembelajaran. Mungkin teman-teman menggunakan Zoom pada saat pandemi ini aja kan? SMA dulu nggak pakai. Pakai nggak sih dulu? Belum ya? Belum, Pak. Semester 4, belum ya? Belum. Sekarang makin Zoom, Ya, Pak. pas mau kuliah kan? Baru pakai, benar ya? Nah, kan dulu waktu SMP, waktu SMA, awal-awal mungkin nggak pernah kepikiran bakalan kuliah seperti ini. Wah, saya dulu kuliahnya ketemu teman-teman gitu ya. Tiba-tiba pandemi COVID. Artinya mau tidak mau harus belajar menggunakan Zoom. Jadi dalam teknologi, perkembangan teknologi itu nggak ada yang tetap. Gitu ya. Pasti akan terus berkembang. Gitu. Ya. Facebook aja dari yang, kalau teman-teman mengikuti ya, dari yang awal-awal sampai sekarang itu udah banyak perkembangannya. Udah banyak sekali gitu. Dari yang dulu hanya bisa buat status aja, sekarang tuh udah lebih canggih lagi. Ya. Udah bisa video call, udah bisa macam-macam lah ya. Nah, itu aja pasti berkembang. Nah, begitu pun dalam pembelajaran juga pasti berkembang. Nah, ini pasti akan berkembang terus gitu. Tidak akan tetap. Mungkin teman-teman nanti mau kuliah di luar negeri itu bisa hanya di Indonesia aja. Bisa. Mungkin dalam 5, 10 atau 15 tahun ke depan itu mungkin bisa dibuka regulasinya. Nggak harus ke luar negeri. Cukup di dalam negeri saja. Tapi kualitasnya dari kampus luar negeri. Mungkin bisa. Beberapa puluh tahun ke depan mungkin bisa seperti itu. Kalau regulasinya dibuka. Gitu. Sekarang aja udah mulai nih kampus luar negeri buka cabang di Indonesia itu udah ada. Artinya apa? Artinya ya, teknologi itu terus berkembang. Dalam pembelajaran juga pasti akan terkena dampak perkembangan teknologi. Gitu. Ya, itu ya, Rama ya. Jadi tidak ada yang tetap. Akan terus berkembang. Oke, begitu ya. Next, mungkin ada lagi pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Samuel. Perkenalkan, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Samuel Jedamanik. Izin bertanya, Pak, mengenai teknologi pembelajaran, Pak. Apa sih, Pak, tantangan seorang pendidik atau guru-guru gitu, Pak, di tengah perkembangan teknologi yang begitu pesat? Nah, terutama yang ada di dalam meningkatkannya proses pembelajaran peserta didik, gitu, Pak. Apa tantangannya begitu? Terima kasih, Pak. Baik, pertanyaannya bagus juga. Tantangan pendidik di era perkembangan teknologi yang pesat. Banyak tantangannya. Ya. Pendidik sekarang dituntut bisa mengimbangi, paling tidak mengimbangi ya, dan mengikuti perkembangan teknologi itu. Ya. Karena tidak semua pendidik itu bisa. Tidak semua pendidik bisa. Benar nggak? Ya. Ya kalau misalnya, oke lah sekarang Bapak usia masih 30-an lah, 30 awal gitu. Mungkin masih bisa
masih sama lah ya eranya ya dengan teman-teman gitu. Tapi mungkin ketika Bapak sudah usia 50, ada teknologi yang baru, mungkin Bapak agak ketinggalan gitu. Jadi mau nggak mau ya harus terus belajar gitu. Itu tantangan gitu. Ya, bayangin gini loh. Ada sebuah sekolah di perkampungan ya. Di perkampungan yang selama ini nggak pernah menggunakan laptop. Tiba-tiba dapat bantuan laptop misalnya. Gimana coba? Orang yang sudah usia hampir-hampir pensiun, 5 tahun lagi pensiun misalnya, tiba-tiba diminta mengajar menggunakan laptop. Apa nggak bingung? Pendidik pasti bingung. Harus dilatih dulu. Gitu. Itu sebenarnya tantangan dari segi teknologinya. Belum dari segi perkembangan permasalahan dan isunya. Sekarang perkembangan permasalahannya lebih kompleks lagi. Ya, banyak permasalahan sekarang. Lebih banyak lagi gitu. Dengan perkembangan teknologi ini jangan dikira nggak menimbulkan efek samping. Ada efek sampingnya dalam pembelajaran. Ya. Banyak sekali ya efeknya lah ya, efeknya gitu dengan perkembangan teknologi ini. Ini juga merupakan tantangan. Gitu. Selain memang dari tadi, kalau dulu mungkin ya, kalau dulu ketika karena mungkin karena efek apa ya, perkembangan zaman juga ya. Kalau dulu mungkin berpakaiannya ya kayak gitu aja. Kalau sekarang kan udah banyak nih variasi-variasinya ya dalam tren fashion gitu. Tentu ini tantangan juga gitu. Kalau salah-salah mungkin ada peserta didik kita yang fashionnya atau cara berpakaian tidak sesuai dengan seharusnya. Gitu. Belum lagi kejahatan di dunia maya, penipuan lebih banyak. Literasi jadi lebih apa? Jadi diragukan gitu ya. Orang ngebaca sih ngebaca, tapi yang dibaca itu belum tentu berkualitas. Ya. Kan sering nih orang-orang kalau dapat kiriman WA, share gitu. Padahal beritanya belum tentu benar, hoax gitu. Kalau zaman dulu kan kita dapat berita itu kan dari koran ya, dari televisi, berita televisi gitu. Nah, kalau media-media yang seperti itu kan mereka sudah tervalidasi. TV nggak sembarangan TV mencari berita untuk ditayangkan kan. Pasti kalau salah-salah bisa diberikan sanksi stasiun TV-nya. Begitupun kalau media cetak koran gitu. Kalau memberitakan berita bohong bisa disanksi gitu. Nah, kalau sosmed siapa yang mengontrol? Ya walaupun sekarang bisa dilaporkan ya, tapi kan tidak ada yang bisa mengontrol arus kecepatan pengiriman informasi itu. Kita nggak tahu. Bisa aja video tidak sesuai dengan faktanya, bisa dipelintir-pelintir beritanya. Itu tantangan juga. Bagi seorang pendidik itu tantangan juga. Ya. Bagaimana kita menyikapi fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat, fenomena yang terjadi di dunia pendidikan. Itu tantangan bagi seorang pendidik. Mendidik di zaman 90-an itu beda dengan mendidik di zaman sekarang 2020. Itu beda. Gitu. Ya. Itu berbeda. Tinggalan zaman ya, Pak. Ya kalau kita nggak mengupdate ilmu, tidak mau belajar terus, ya bisa jadi pendidiknya juga bisa ketinggalan zaman. Gitu. Kira-kira begitu ya Samuel ya gambarannya ya. Semoga bisa diartikan lah maksud ini ya yang Bapak ceritakan tadi. Kira-kira seperti itu. Pak. Kita juga harus mengikuti perkembangan zaman, perkembangan isu, kemudian perkembangan yang terjadi di masyarakat. Oke, masih ada pertanyaan lagi? Satu pertanyaan kalau masih ada. Cukup?
Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada, nah ini ada tugas teman-teman ya. Ini terlihat slide-nya? Terlihat ya? Oke. Lihat, Pak. Ini Bapak jabarkan sedikit ya terkait dengan tugasnya. Ini merupakan tugas pertama ya. Pertama, silakan teman-teman kunjungi perpustakaan UNIP. Ya, perpustakaan UNIP tahu ya, nggak mungkin nggak tahu. Ya, sekarang juga udah buka, jadi bisa dikunjungi. Kemudian teman-teman buatlah kartu jadi peserta perpustakaan. Ini fasilitas loh ya, silakan dimanfaatkan. Jangan dianggurin. Nah, kemudian teman-teman pinjem dan cari. Ya, pinjem dan cari buku yang berkaitan dengan teknologi pembelajaran. Oke ya. Pinjam, cari buku yang berkaitan dengan teknologi pembelajaran. Kemudian cari definisi tentang teknologi pembelajaran dan teknologi pendidikan. Dari buku yang dicari ini tadi ya, menurut beberapa ahli, pasti di buku itu memuat pendapat atau teori dari beberapa ahli kan. Kemudian teman-teman ketikkan ya, diketik, buat sebuah artikel sederhana lah ya. Artikel sederhana yang isinya ya definisi teknologi pembelajaran dan teknologi pendidikan, lengkap beserta sumber kutipannya. Ya. Misalnya mengutip dari teman-teman minjem nih ya, minjem atau nyari, oh saya dapat 3 buah buku misalnya. Nah, 3 buku itu yang dijadikan sumber. Nanti ketikkan sumbernya dengan cara membuat daftar pustakanya. Silakan gunakan kutipan langsung maupun kutipan tidak langsung gitu dalam membuat artikelnya. Oke ya. Kemudian setelah itu di halaman berikutnya teman-teman ceritakan menurut pengalaman yang sudah terjadi ya. Teman-teman minjem buku tadi, teman-teman mungkin buat kartu, kemudian proses peminjaman seperti apa gitu. Itu diceritakan pengalaman itu dalam satu lembar ya. Di lembar berikutnya. Oke ya, jadi teman-teman tuangkan definisi ya, teman-teman ketikkan definisi itu dari sumber yang teman-teman dapat, dari buku yang didapat. Kemudian teman-teman ceritakan di halaman pertama, kita anggap di halaman pertama yang poin A ya tentang definisi. Di halaman kedua itu pengalaman dalam teknologinya, kaitan dengan teknologi ya yang ada di perpustakaan. Seperti apa teknologinya? Misalnya teman-teman mencari masih manual atau menggunakan laptop, kemudian peminjamannya apa menggunakan barcode atau apa gitu ya. Silakan ceritakan gitu pengalaman itu gitu. Ya. Nanti dikirim paling lambat tanggal 22 Februari tahun 2022 pukul 2. Nah, ini sengaja Bapak pilih yang cantik nih angkanya. Ya, paling lambat dikirim tanggal 22 bulan 2 tahun 2022 pukul 2 WIB ke email berikut ya. Silakan diketik emailnya, dicatat emailnya, jangan sampai salah. Oke, ini Bapak kasih gambaran deh ya. Ini di halaman pertama ya, yang teman-teman buat nanti itu kaitan dengan definisi ya. Misalnya definisi teknologi pendidikan menurut A, definisi pendidikan menurut B, definisi pendidikan menurut C. Jadi dari berbagai pendapat di atas, definisi teknologi pendidikan ini menurut teman-teman sendiri ya, teman-teman simpulkan adalah ini. Kemudian definisi teknologi pembelajaran itu apa? Ini, kemudian simpulkan. Paham ya untuk halaman pertama. Ya, kalau misalnya lebih dari 1 halaman ya nggak apa-apa. Kemudian di halaman berikutnya, ceritakan pengalaman Anda tentang teknologi yang digunakan dalam pelayanan di perpustakaan UNIP. Ya, teknologi apa yang digunakan di situ. Ceritakanlah. Ya. Kemudian jangan lupa ada daftar pustakanya. Daftar pustaka ini kaitan dengan sumber yang teman-teman itu tadi yang teman-teman cari ya. Sebagai lampiran, teman-teman di halaman berikutnya scan-kan saja kartu perpustakaan yang sudah teman-teman buat, atau kalau yang sudah punya ya tinggal scan.
Kemudian scan juga cover buku referensinya. Yang ini tadi ya. Dan boleh juga yang poin 3 ditambahkan foto saat teman-teman di sana lah. Ya, mau foto di pelangnya, mau foto di ruangannya, mau foto di mana silakan lah. Gitu ya. Paham dengan tugasnya? Ada yang mau ditanyakan? Paham, Pak. Oh, izin Pak. Ya. Kebetulan saya kan belum ada laptop Pak, masih pakai HP itu Pak. Jadi kalau di HP itu kalau dimasukkan ke laptop kan Pak, kalau dilihat gitu Pak, nggak sesuai begitu Pak. Oke, ini waktu masih Nah, cukup panjang ya. Ya. Silakan mau nanti di rentalan membuatnya, mau pinjam laptop temannya, pinjam laptop tetangganya, ya silakan. Ya. ya Pak. Nggak perlu Bapak ajarin lah bagaimana cara pinjamnya, cara itunya ya. Jelas filenya ada. Ya. Mau minjem kek, sewa laptop kek, mau ke warnet, mau ke apa, ya silakan aja. Ya. Kan bisa aja misalnya diketik, ditulis tangan dulu di konsep, kemudian baru diketikkan. Ya seperti itu. Banyak cara sebenarnya ya. Atau yuk sama-sama barengan sama temen yang punya laptop, kita barengan lah ke perpus gitu. Ini saya pinjam, kamu ngambil dari 3 buku ini, saya 3 buku ini misalnya. Tapi tetap nanti tugasnya jadi individu gitu. Ya seperti itu. Kalau scan-nya ya scan foto aja, nggak harus scan yang kayak scanner yang benar-benar mahal, itu bukan. Scan-nya foto aja, di foto, ini digabung di Word-nya. Gitu. Jadiin PDF. Gitu. Ya. Bisa kok dari Word ke PDF itu udah banyak aplikasi convert-nya. Di internet bisa, dari Word-nya langsung pun juga bisa. Ya. Gitu ya Samuel ya. Waktunya masih cukup panjang, masih banyak waktu. Jadi ya kalau nggak dikerjakan juga bakalan susah. Tapi kalau dikerjakan ya pasti bisa. Gitu. Oke, masih ada yang mau ditanyakan terkait dengan tugasnya? Nanti PowerPoint yang ini Bapak kirimkan supaya ya diingat-ingat gitu ya. Apa saja yang perlu dilakukan. Paham sampai di sini? Ini semua di Bengkulu kan ya? Iya Pak, paham Pak. Ya, begitu. Kalau gitu Bapak absen dulu lah ya. Siapa yang sudah hadir? Nenda ya. Nendea Hadi Triani. Ada Nendea? Tidak ada. Debri Apriliza. Halo? Ini ada Nendea tapi nggak tahu orangnya kemana. Ya, itulah efek samping dari teknologi. Ada orangnya, ada akunnya tapi nggak ada orangnya. Ini kita Herunisa, ada? Hadir, Pak. Heni Lestari? Hadir, Pak. Junior Mandela? Hadir, Pak. Fitri Meldawati? Pak. Milda Mutiara? Hadir, Pak. Samuel Jayadamanik? Hadir Pak. Melinda? Hadir, Pak. Tessa Oktami? Hadir, Pak. Rama Eka Putra? Hadir, Pak. Yoza Putra Yahesa? Hadir, Pak. Anjeni Caroline? Hadir, Pak. Yudi Dwi Oktaviansa? Hadir, Pak. Fadilatul Hidayah? Hadir, Pak. Bella Laprisa? Hadir, Pak. Desken Idio Jamuntara? Hadir, Pak. Zoti Valenza? Hadir, Pak. Triuba Susanto Simanjuntak? Hadir, Pak. M. Verly Hanapiah Siregar?
Hadir, Pak. Tri Utami. Hadir, Pak. Yonda Kurnia Lestari. Hadir, Pak. Tiara Sipa Anjani. Hadir, Pak. Bella Eka Sapitri. Hadir, Pak. Rani Hairunisa. Rani Hairunisa? No. Oke. Melati Zahira. Hadir, Hadir. Pak. Rani tadi hadir? Hadir, Pak Melati. Oke. Hadir. Oke, begitu teman-teman mahasiswa. Ada yang ditanyakan lagi? Pak. Maaf, Pak. Ya, gimana? Saya baru dengar kalau absen. Saya masih berobat soalnya Pak Nendya hadir. Cuman tadi matikan kamera. Atau Mana? masih itu, Pak. Berobat. Oke, mungkin itu ya teman-teman mahasiswa.